Mbak, gimana kabar hari ini? Soalnya hari ini aku lagi sedih nih. Apa yang buat kamu sedih? Aku jadi ngerasa ikut sedih kalau kamu sedih. Mau nggak kamu ceritain sama aku? Jadi gini, waktu aku kelas 3, aku pernah minta minta minum ke teman aku kan. Terus teman aku kasih, cuman di saat itu botol minumnya itu ada bau-bau sabun gitu yang membuat aku tuh akhirnya berbicara ke dia tuh kayak, kok ini bau banget kayak sabun banget sih gitu, kayak sabun. Terus akhirnya teman aku ini ngambil botol minumnya. Di situ dia marah sama aku dan akhirnya juga nyuruh teman-teman aku yang cewek sebagai itu untuk musuhin aku juga, nggak temenin aku. Nah kebetulan juga ada pelajaran olahraga di situ. Nah pas pelajaran olahraga cowok-cowoknya pun juga diajakin untuk musuhin aku tuh ya. Jadi ya udah mereka musuhin kecuali sahabat aku sendiri. Pas istirahat dia nemenin aku karena ya dia pulang bareng sama aku, jadi dia ngerasa kalau nanti dia nggak temenin aku nanti dia pulang sendirian kayak gitu. Jadi uh, walaupun dia tuh udah disuruh sama teman aku buat musuhin tapi dia tetap ngedeketin gitu. Terus juga saat waktu kelas 5 dan kelas 6 juga ada salah satu teman aku cewek yang suka sama cowok gitu. Nah dia ini suka sama cowok tapi sedangkan cowoknya ini tuh gak suka kan. Nah karena gak suka dia tuh sering banget ngajak ngobrol sama aku, jadinya kayak aku yang cewek ini cemburu, kayak ya masih masa SD cemburu gitu masih ya. Nah pas cemburu di situ ya udah kayak dia kayak nggak mau temen aku lagi gitu lah, karena kayak mikirnya ngerebut cowoknya dia, padahal cowoknya nggak suka sama sekali. Di situ juga ngomporin teman-teman aku, ngebilangin kayak udah jangan temenan sama si Siska karena dia ngerebut cowok lah segala macem. Itu terjadi di kelas 5 sampai kelas 6 kayak gitu. Nah itu yang ngebuat kayak gimana ya, sedih gitu lah. Kamu sedih karena pertamanya kelas 3 SD kamu dijauhin karena satu orang itu ya? Iya. Kamu dijauhin sama semua anak kelas kamu yang disuruh sama temen kamu itu yang marah sama kamu karena kamu bilang kayak gitu. Terus pas kelas 5 sama 6 dimusuhin juga karena masalah cara itu. Terus setelah kejadian itu pas kamu lanjut SMP ada kejadian apa lagi atau kamu udah gak kenapa-napa? Nah di SMP itu lah yang membuat kayak ada rasa lah kayak udahlah kayaknya di SMP aku gak usah punya teman aja karena udah terbiasa aku seringnya kayak nggak ditemenin waktu SD. Jadi aku merasa udah sendiri aja kemana-mana aku bisa kok sendiri, rasanya seperti itu. Jadi kayak ya udah sendiri, tapi adalah kayak temen yang berusaha buat kayak berteman sama aku, kayak dia tetap ngedeketin aku kantin kemanapun, kayak waktu mos juga dia ngebantuin aku. Tapi disitulah tetap pikiran aku yang berpikir ke SD lagi loh, kayak pasti gak mungkin nih temen pasti nanti bakal kayak ngebully aku juga. Aku takut kayak hal itu terjadi lagi kayak gitu. Tapi ya udah tuh ternyata habis lulus itu udah jauh dari dia, dan ternyata pas lagi perpindahan kelas kan setelah mos ketemulah temen yang lebih pendiam lah ya, lebih pendiam dari aku, tapi dia pinter emang di matematikanya. Aku mulailah bisa berbicara lagi sama orang itu pas lagi sama dia. Terus berbicara lagi sama dia dan lama-lama kita deket. Ada salah satu teman aku yang emang dia lebih bisa berbicara banyak lah sama banyak orang, itu akhirnya deketin kita juga. Jadi pas-pas begitu aku jadi punya teman lagi dan kayak merasa kayak oh ya udah kayaknya hidup aja terus jalan terus lah pokoknya ya. Kayak udah berlalu ini waktu SD gitu kan, orang-orangnya juga udah beda gitu. Jadi udah aku terus jalanin aja hidup aku. Terus sampai kelas 8 udah beda teman lagi, aku punya teman lagi nambah malah jadi 6 orang, itu bareng kelompok bareng. Jadi udah ngerasa kayak yang di SD tuh udah hilang aja gitu ngerasanya, kayak udah nggak kepikiran lagi. Sampai akhirnya pas 9 juga udah ngerasa aku juga udah bisa yang kayak berani pede gitu loh, udah punya teman nambah banyak, terus berani pede, terus juga udah berani juga bisa bergaul sama orang lain yang justru nggak dikenal kayak gitu. Satu aku di SMP. Kemudian di SMP kamu udah
bangun rasa percaya diri kamu yang awalnya kamu ngebatasin diri kamu karena masalah waktu kamu dibully waktu di SD, terus kamu udah mau mencoba buat bangkit dari masalah kamu lagi gitu ya, udah berusaha buat ngelupain lah, buat menghidupkan suasana yang lebih baru lagi gitu. Terus ketika kamu di SMA udah bisa, di SMA kira-kira kamu ada masalah lagi nggak selain itu? Untuk malah SMA, kebetulan kan aku SMA-nya ya bukan SMA ya, aku SMK ya. Nah di SMK itu ya mungkin karena aku dulu SMP negeri kali ya, terus perpindahan ke SMK itu swasta, mungkin pertemanannya jadi beda-beda ya. Nah di situ tuh udah ya sebenarnya ada rasa pede untuk perkenalan pertama kali ke teman-teman, tapi ada satu hal masalah yang buat jadi menurut aku kepikiran lagi juga, karena pas saat itu pas aku mulai pede untuk kayak bertanya-tanya, kayak misalkan ada presentasi aku bertanya, di saat itulah kayak temen aku ada salah satu yang bilang kayak, kenapa sih tanya mulu, nanya mulu, kayak kamu kayak posis aja atau kayak kebelet banget pengen jadi kakak kelas kayak gitu. Jadi itu buat aku kayak kesal, aku kayak kenapa kan nanya nggak boleh ya, tapi di situ aku kira hanya satu aja yang nyerbu aku kayak gitu, ternyata ada dua, bahkan kadang ada juga yang bisik-bisik ke temen aku juga. Itu yang buat aku jadi kayak ya udah, setelah itu aku nggak mau bertanya-tanya lagi, terus kayaknya lebih baik aku diem aja nggak usah banyak nanya. Terus aku juga jadi nggak terlalu pede untuk presentasi karena kayak gimana ya, diliatin gitu lah sama temen aku yang cowok, temen aku yang ngatain itu yang cowok, jadi kayak ngeliatin kayak buat aku jadi takut aja gitu. Dengan kamu yang di SMK, temen cowok kamu ngatain kamu karena kamu banyak nanya, kamu itu buat kamu nutup diri nggak sama orang lain? Kalau buat menutup diri ke orang lain sih enggak ya, kayak ya aku tetap kayak bergaul tetap, cuman kali kayak lebih ke aku lebih susah untuk dirinya kalau dalam kayak lingkungan untuk sekolah atau misalkan belajar gitu, untuk bertanya aku agak susah. Terus kayak apa ya, jadi kurang pede juga untuk kalau presentasi, karena aku udah pikiran aku negatif ke orang-orang tuh kayak bakal ngejudge aku, kayak ngebully aku, bakal berpikir kayak ih aneh banget sih, ini orang aneh-aneh kayak gitu. Jadi pikiran aku bakal kayak ke situ aja gitu. Kemudian pas kamu selesai SMK tuh kamu udah ada rasa takut sendiri, rasa ketakutan itu karena temen kamu yang nyerbu kamu karena kamu banyak nanya. Kemudian pas ketika kamu kuliah, apa kamu masih ngerasain rasa ketakutan itu sendiri atau kepikiran netting segala macam? Masih sih, malah justru di kuliah tuh karena mungkin lebih luas lagi ya pertemanannya. Tapi ada hal juga sih yang buat aku pengen coba kayak ya, karena justru itu kayak apa ya, kan aku itu sekolah selama SD sampai SMK itu di Jakarta. Nah itu tuh buat aku kayak apa aku yang keluar kota aja ya, aku harus jauh dari Jakarta, karena udah tahu tuh anak-anaknya tuh kayak ya toksik banget gitu, udah kayak apa ya, gampang banget untuk ngatain orang, ngejudge orang kayak gitu. Jadi aku mikirnya udahlah aku keluar kota aja. Nah aku coba-coba makanya tuh kuliah coba di, akhirnya daftar dapetlah di UIN sini, Purwokerto. Nah di situ kayak temen beda-beda emang kan, kayak orang-orangnya juga dari berbagai kota. Nah itu buat aku kayak mungkin bisa kali aku berubah dari sini gitu. Tapi ternyata saat kalau lagi belajar gitu, lagi kayak kelas dimulai itu tetap aja gitu, kalau di saat ada kayak sesi pertanyaan kayak tanya jawab gitu, masih ada di otak aku tuh, aku udah nyimpen pertanyaan tapi otak aku kayak mikir udah nggak usah nanya, karena nanti kamu malah kalau tanya nanti kamu malah dikata-katain atau kamu malah pertanyaan kamu tuh gak berguna kayak gitu. Jadi buat aku kayak udahlah ya udah aku gak usah nanya aja itu. Terus juga dalam presentasi juga masih ada sih kayak aku gak pede, pemikiran aku tuh kayak presentasi masa kayak gitu, aneh banget, masa kayak gitu, kayak gak bisa presentasi segala macem. Itu lah buat aku kayak pikiran aku masih ada sih soal itu. Cuman kalau untuk bergaul, untuk kayak berbicara sama orang yang misalnya orang baru itu masih bisa. Jadi kamu kesini untuk keluar dari lingkungan atau lingkaran toksik ya, kamu pengen kuliah di sini, mencoba buat beradaptasi sama lingkungan baru yang buat kamu tuh lebih baik daripada di sebelumnya. Terus
Tapi ada hal yang masih buat kamu keinget sama masa lalu dari SD, SMP, SMA. Kamu masih ingetan bahwa orang-orang bakal ngatain kamu ketika kamu lagi presentasi atau segala macam itu ada di kepala kamu gitu ya? Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Kemudian kemarin kamu sempro ya? Iya, Itu aku pas sempro. kamu sempro ada nggak pikiran-pikiran kayak gitu kan kamu presentasi ya di depan dosen dan kemudian di Febri itu kebetulan ditonton ya sama Iya. adik kelas itu masih ada nggak? Masih justru overthinking banget kali ya, kayak pikirannya malah negatif banget. Kalau sebelum presentasi, sebelum aku maju, itu kan sesinya temen aku yang maju ya, itu udah aku ngeliat orang-orang ada tuh udah pikiran aku negatif. Lihat orang-orang kayak mukanya udah ngeliatin kayak temen aku itu yang lagi presentasi, kayak pikiran aku tuh kayak mereka pasti menilai nih, mereka pasti bakal mikir kayak kok presentasi kayak gini sih, presentasi bisa kayak gitu, kayak pokoknya banyak hal-hal negatif yang ada di otak aku yang buat aku pas sebelum maju tuh kayak deg-degan banget, kayak mikirnya pasti bakal dinilai seperti ini kayak gitu. Apalagi orang-orang yang kalau natapnya itu yang kayak serius banget kan kayak gitu ya. Buat aku masih overthinking aja sih. Terus pengujinya juga pas di awal sih emang masih serius-serius, tapi alhamdulillahnya pas toko presentasinya, pas sesi tanya jawabnya sama dosen, kebetulan dosennya sih ada senyum-senyum, jadi buat aku kayak peluang untuk kayak udah singkirin negatifnya gitu loh, pikiran negatif aku kesingkir, jadi pikir positif aja. Udah nggak apa-apa, kita harus berani, kita udah sampai sini sejauh ini, udah yang penting apapun yang ada di otak kamu keluarin aja kayak gitu sih aku rasain pas itu. Berarti kamu udah ada keinginan untuk berubah ya, kamu mencoba buat mengusir pikiran-pikiran negatif kamu ketika kamu melihat orang lain di saat posisi kamu lagi presentasi di depan atau menyampaikan sesuatu. Pikiran kamu udah kayak mau mencoba, oh ayo bisa gitu buat merubah apa yang dulu kamu takutin gitu, kamu udah berani gitu, apalagi ditambah support dari teman-teman kamu yang bikin kamu kayak aku bisa gitu kan. Terus kamu dari sini ada solusi lain nggak buat ngatasin ketakutan atau trauma kamu saat ini yang masih kamu rasain, mungkin udah bisa diminimalisir? Ya paling kalau misalnya pas ada seminar gitu ya, seminar atau misalkan kayak kelas juga tuh, aku di situ sih lagi usaha untuk mencoba untuk kayak nggak apa-apa punya pertanyaan, bertanya aja ya, selagi emang itu kamu nggak tahu emang jawabannya, jadi kamu bertanya aja, nggak usah peduliin kata orang. Jadi kayak coba untuk kayak bertanya aja gitu, walaupun aku takut banget sih pastinya, kayak gemeter segala macam, kayak panik gitu, tapi ya aku mencoba aja sih, coba-coba terus. Jadi kamu udah bisa ngalahin emosi negatif kamu sama emosi positif kamu ya. Kamu udah mau mencoba, kamu udah melakukan sebisa kamu untuk mengusir pikiran-pikiran negatif yang ada di kamu, buat kamu lebih berani, kamu lebih pede sama apa yang kamu hadapin lagi pas kamu lagi presentasi depan, lagi dilihatin sama orang banyak gitu kan. Kamu udah mencoba. Dari sini kamu ada yang mau kamu ceritain lagi nggak? Udah gitu aja. Saat ini kamu udah ngerasa lebih enak setelah bercerita atau kamu masih ada yang kamu pendam? Udah ngerasa enakan sih, udah kayak ngerasa ada teman cerita untuk masalah-masalah lalu aku tuh. Oke, sampai sini kita sudahin dulu ya sesi cerita konseling kita hari ini. Oke, jika kamu nggak ada lagi yang mau kamu ceritain, kita selesaiin dulu ya sesi cerita kita kali ini, sesi konseling kita kali ini. Kalau kamu ada yang mau kamu ceritain lagi di lain waktu, kamu bisa hubungin aku untuk cerita lagi. Makasih ya udah mau cerita. Ya, sama-sama.